dan mungkin nanti nggak akan muncul di soal UAC, Iya. tapi Direkam. Sumpah, Iya, Vin, direkam. semoga aja nggak muncul, Vin, asli. Gua tadi ya di AI ngerjain, gue sampai dimarahin berkali-kali sama AI. Bukan gitu katanya. Ya gue pusing ya. Paul angkat tangan. Izin Silakan bertanya. ngomong. Nih, berarti A positif itu gak harus pakai koma. Ya. Iya, gitu doang. Iya. Ya. Malah kan kadang yang Tapi pakai kalau yang diapit koma juga nggak selalu A positif. Ada Iya. juga nah, iya, adjektif. kadang-kadang jadi ini kan. Iya. Adjektif. Jadi nggak perlu ngelihat itu ada koma atau enggak, dan mendingan kita analisis konteksnya aja dulu. Susah, Itu berat. pasti gue juga berat banget ini ngelihatnya. Lu aja berat lagi gua. Bukan lagu lu. Udah sih. Garis besarnya kemarin udah dijelasin semua ya, Des. Udah. Gue juga emang sebenarnya sekarang emang kebetulan pengen ngejelasin soal itu sih. Yang positif itu yang dari kata zat. Karena itu emang tadi gue bener-bener struggle di situ itu, gila. Dan gue mau ngejelasinnya pun bingung ke orang pun. Paling gue cuma bisa bilang kalau di situ harus ngeliat konteksnya aja. Dan harus baik-baik latihan juga. Karena ini pun memang sempat kan disinggung sama kayak ditanya. Kalian harus bisa bedain, coba cari that yang sebagai noun dan that yang sebagai adjektif, katanya. Gue ada ini lagi nih. Gue tulis di kolom komentar ya. Like that the earth is round, is everyone's food. Yes. Dikabarkan tuh apa ya bahasa Inggrisnya, Des? Apa ya? Gak tau lagi gue. Inform aja deh. Sama Semoga aja tuh si Maul bisa masuk tuh. Ya benar-benar. Asli gue bener-bener pengen bisa dijelasin tuh yang soal positif itu. It's round. Gue tadi pas lagi belajar sempat ribut sama ChatGPT gue. Iya. Gara-gara waktu lagi nentuin sentence. Jadi gue kan ngeliat ya, di dalam sentence itu ada independent clause sama dependent clause. Tapi si dependent clause itu dia sebagai noun clause, dia sebagai subjek gitu. Nah, jadi kalau misalkan keseluruhan kalimat itu dianggapnya independen, tapi kalau misalkan cuma si subjeknya itu adalah suatu dependen kan. Nah, kalau menurut Gemini itu tuh masuknya ke kompleks kalimat kayak gitu tuh. Tapi kata ChatGPT itu tuh masuknya
apa ya tadi tuh? Pokoknya bukan kompleks lah. Dia cuman compound aja. Jadi si dependennya nggak dihitung. Ya udah gue tanya, oh berarti kalau misalkan ada dependen sebagai subjek, itu nggak bakal dihitung ya. Cuma dihitungnya yang independennya aja, kata gue kayak gitu. Kata dia, enggak, Suna. Dependen tetap ada, tetap dihitung. Terus ada lagi muncul soal yang sama kayak gitu. Gue jawab, ini kan, gue jawabnya compound. Salah. Katanya kompleks. Compound kompleks. Ya, gue bingung kan ya, sebelumnya dia bilang kalau misalkan dependent tuh ada sebagai subjek gak bakal dihitung, tapi giliran ada soal yang muncul lagi sama, jawabannya malah beda. Kata gue ini AI apa? Kata gue tuh. Ya. Ini nggak bisa di pull dia kalau misalnya di komen. Gak bisa deh kayaknya. Ini lagi. Nih gue coba kasih ini deh. Ini sama contoh kasusnya kayak yang itu. The fact that the earth Oh is itu Pak round. Maul udah masuk tuh. Sama, emang iya? Iya tuh. Gak ngomong, dia diem aja. Di? Supaya itu tuh ada tuh Maulana tuh namanya tuh. Ini muka dia kan? Langsung saja yuk open mic mas. Ya mas, open mic mas. Atau masih di luar ini? Oke, sepertinya masih malu-malu, Vin. Jadi kita mulai sendiri dulu aja yuk. Ayo, tadi lu mau jelasin apaan? Hah? Tadi lu mau Gue jelasin ngelag apaan? cuy. Oh. Nah itu bedanya sama adjektif Berarti apa yang bang? pertama yang the fact that yang pertama itu berarti dia noun ya. Yang kedua Iya itu yang baru pertama itu adjective. positif ya. Karena kalau misalkan ya kita ambil yang setelah Z-nya gitu. Itu tuh udah Nah, utuh gitu, nggak usah pakai apa-apa lagi, nggak usah ada yang dipertanyakan lagi. The fact that the earth is ya. round. The earth is round. Oke, berarti the earth is round itu adalah fact-nya. Sedangkan yang the fact that Hmm. I read emang the fact-nya. Kan enggak. Makanya kenapa dia menjadi Hmm. apostrophe? Kenapa Bang Aziz? Silahkan. Kenapa sih Ajis tuh apa? Tahu dia angkat tangan. Gue juga ada contoh lagi nih. Boleh. Hari ini kita Q&A aja kali ya? Boleh. Karena kalau mau ngejelasin pun gue nggak tahu mau ngejelasin apa. Dibantai Iya, udah tugas habis saya semuanya pada. diam. Dibantai tugas saya diam. Besok wace saya bantai. Asik, izin. Nah, tadi Ya, gimana lo. caranya bedain the fact that the earth is round sama the fact that I read? Coba kita ambil yang Itu the yang earth ini. is round aja. The earth is round itu dia udah komplit, kalimatnya udah apa namanya, udah jelas gitu, nggak ada yang dipertanyakan lagi. Dan juga dia setara kalau misalkan the fact the earth is round, berarti the earth is round itu adalah the fact-nya adalah the earth is round. Bedain sama yang the fact that I read. The fact emangnya I read adalah the fact, enggak kan? Makanya dia menjadi opposite yang the fact that the earth is round itu, karena mereka saling menjelaskan, saling posisinya sama gitu dalam kalimat tuh. Berarti yang round itu adjektif. Yang roundnya aja. Yang that Nah, the fact that the earth is round itu adalah opposite. yeah, yang kata the fact that the earth is round itu adjektif. Opposite. Itu opposite lah.
Funginya apa fungi? Fungsi. Itu mereka gua ambil dalam bentuk subjek doang, jadi belum lengkap kalimatnya. Itu baru dalam bentuk noun phrase. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Laminanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rajin ya Allah. Ini kalian kapan sih Pak ininya saksinya emang by the way? Bentar belum Besok. dilanjutin lagi. Besok. Oh, I see. Oke. Ya udah lanjut. Tadi udah sampai mana? Udah bisa lihat by the way. Nih, Vin, gua ada contoh soal tuh. Bukan contoh soal, contoh ini. The news that he is dead sama the news that I read. Mana coy? Di komen. Itu tuh di komen ya. Wah, nge-lag gua. Coba. Ini Sir, jadi Bang kita Maul. bingung kenapa dia apositif, kenapa dia adjektif. Kenapa apositif? Kenapa? Adjektif. Kenapa apositif? Kan kalau gini, itu bukannya kalau yang the news itu bukannya dua-duanya ini ya dependent clause tuh, that he is dead, that I read, itu dua-duanya bukannya dependent clause ya? Iya, tapi kan yang atas tapi itu ini sebagai kita lagi nyari apositif. ini kan. Iya, dua-duanya kalau yang lu kasih Des, menurut gua ya, correct me if I'm wrong by the way, itu apositif dua-duanya. Dependent clause, head noun-nya mana? Head noun-nya the news dua-duanya. Terus apa lagi? Jadi lu kalau misalkan di sini ya. Lu kalau yang sebentar. Ini kalau misalnya that ini dua-duanya basically sama menurut gua. Walaupun mungkin bentukannya he is dead. Yang satu that I read. Gitu. Gitu. Ini masih that he is dead itu dia masih dependent clause yang dimana ngejelasin si head noun-nya. Dan ya sama newsnya juga sama yang di bawah juga. Ya problemnya apa? Sorry, gua agak dengar pertanyaannya. Ini yang di yang di share screen. Share screen. Ada nggak? Ya karena kalau di sini ya, di sini tuh disebutin kalau yang the news that he is dead itu tuh masuknya noun clause. Tapi kalau misalkan yang satunya, yang bawahnya the news that I read itu masuknya adjektif katanya. Dicat lanjut ya. Lanjut dulu, mau nyerna dulu. Oke. Oke, sorry. Bentar deh, coba. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja diajukan. The room that he is living. Yang piring hijau di dapur punya lu. Ini patokannya dari meaning kah kalau mem Yuli ngasihnya? Ini sebenarnya nggak akan ada sih kalau misalkan di di UAC kayaknya ya. Cuman karena ini kemarin gue minta buat AI bikinin soal gitu, muncul ini dan itu jadi pertanyaan anak-anak gitu. Kenapa yang ini positif, kenapa ini adjektif padahal bentuknya sama kayak gitu. I see. Yang satu noun clause, yang satu adjective clause. I see. Oke. Kalau yang gue baca ya di AI itu katanya karena yang atas tuh karena the rumor itu masih kayak abstrak gitu bentuknya. Dan yang the rumor that he is living itu mereka tuh kayak the rumor yang atas aja yang gua aja deh yang contohnya yang the fact that the earth is round. The fact-nya apa? The fact-nya the earth is round gitu. Terus kalau misalkan bedanya sama yang the fact that I read itu kan the fact yang mana? The fact that I read gitu. Jadi itu well actually mau ngerti. Gini aja guys, kalau mau pribadi ya, yang satu kan noun clause, yang satu adjective clause, ya gak sih? Ya. Nah sama kalau misalnya itu kita coba untuk, tapi nggak juga sih. Sebentar, kalau ditutup gitu bisa. Kayak bentar yang mencerna ya. Ini sukanya gue structure gitu. Belum mencerna dulu gitu. Oke, lanjut dulu. Oke. Mana tadi? Hamba Allah angkat tangan tuh. Hamba Allah. Hamba Allah siapa ya, Des? Dia angkat tangan tapi nggak mau nanya. Nah, lihat tuh. Aduh, ini jadi nggak baca. The price of gas will rise. Dari rise. The price of gas will rise itu kan masuknya jadi noun di sini sama dia. Sedangkan kalau misalkan komen masih
Wait. Buka komen kumanya. Yo, nah ada lagi tuh. The news that I read yesterday was good. Misalnya gitu aja lah ya. Nah, itu berarti masuknya apa, Vin? Kira-kira, Vin? Hah? Yang Gua atas nge-lag apa, deh, sorry. yang bawah apa? Allah Akbar. The Bro, news masih that gak I bisa read buka yesterday was komen? good. News. Nggak, Good. bisa. Cuman suara lu putus-putus aja. Ini benar-benar Oh. the news that the price of gas will rise itu apa sih, Rif? Karena ya kalau misalnya gua baca di AI, coba kita tutup the news that-nya gitu Ya, sama oke. kata-kata setelahnya. Dan kalau misalkan it shows the complete thought, kalau misalkan apa namanya bahasanya teh udah complete, udah bisa berdiri sendiri gitu. Berarti dia sebagai non positif. Beda sama yang that I read. Kalau misalnya I read itu pasti bakal muncul pertanyaan I read apaan gitu. Ya, betul. Kalau misalkan the news that ditutup, jadi I read yesterday kan nggak nyambung ya. Hmm. Sorry, jadi yang positifnya itu berarti yang bawah ya? Yang atas. Yang atas. Yang atas. Oh, Kalau yang I bawahnya see. dia jadi adjektif. Jadi Karena kalau adjektif- yang gua tangkap gini, yang atas itu si that the price-nya itu dia sebagai isi dari si news. Sedangkan kalau yang bawah Ya. that I read yesterday itu tuh menjelaskan si news bukan isinya gitu loh. Ya betul. Jadi kan ini kan kayak misal tuh the news menjelaskan si newsnya ya, Guduan. Jadi kayak misal tuh shock everyone. Kayak misal tuh andai kan ditutup aja gitu, that the price gas will rise gitu, ditutup, dihapus gitu. The news shock everyone. What news gitu? Masih ada pertanyaan what di sana gitu. Yes. Betul. Oh, I see. Oke, noted. Ya, kalau yang ini kan berarti kalau yang bawah itu berarti lu pakai atau enggak juga gitu ya. Kayak bisa that I read yesterday lu hapus gitu. Ya berarti ya that's fine gitu. The news was good. That's it gitu. Iya. Oh, oke, lanjut sorry. Oke. Kemarin kayaknya di sini juga masih ada yang pada bingung buat ngebedain sama adjective sama adverb ya harusnya ya. Karena kemarin tuh pertanyaan banyak muncul banget tuh di situ. Betul gak, guys? Yo, Raza. Nah, Iya betul bang, betul. Setuju bang, betul setuju. katanya. Sepakat. Benar. Balil. Jadi gimana nih, Enggak, Mas? Cara membedakan adjective dengan adverb. Oke, kalau pengetahuan enggak adjektif sama adverb ya. By the way, kalau misalnya tuh adjektif itu dia itu nge-modifier, nge-upgrade si noun. Fokusnya adalah noun. Kayak misalnya itu berarti kayak Maulana noun. Ditambahin misal tuh Maulana yang tampan luar biasa dermawan misalnya tuh. Nah, itu ada. Thank you for this one. My bad. I mean, those whole things yang dimana itu tidak diperlukan gitu ya. Nah, itu adalah adjektif ke si noun-nya si Maulana tersebut gitu. Jadi ya itu adjektif. Masih kalau adjektif mah kelihatan lah gitu karena ada head noun-nya. Somehow yang agak bitik itu adalah adverb emang. Sama kalau adverb. Tapi kalian adverb apa dulu yang kalian nggak ngerti? Adverb apa ya? Nggak, maksudnya bukan adverb jenisnya, maksudnya bagian apa, phrase kah atau with the word kah atau apa? Kalau di phrase mungkin di Ada contohnya fungsi nggak? dari suatu nggak? phrase ya. Ada contohnya Ada nggak? sih, bentar. Pak, buka ini aja mas. Pak, apa namanya? Dokumen yang soal ini. Mana dong? Kan aku tidak punya dokumen. Ini komen. Lanjut sambil ngobrol baru buka. Banyak kan ya yang bingung tuh antara ngebedain adverbnya si participle, adverbnya si prepositional, sama adverb phrase itu sendiri. Itu emang masih agak ambigu gitu. Oke, lanjut dulu Vin. Gua pengen cerna dulu bacaan-bacanya ya. Lanjut. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nanti kita tampung dulu. Man crying in the corner. Karena kan kadang gini juga ya, kalau dari adjective sama adverb tuh, kadang di kalimat itu tuh kalau penjelasannya
adjektif itu kan melekat sama noun nih. Nah, biasanya juga adjektif itu diiringin sama noun. Jadi misalkan ada noun, setelahnya itu ada satu kata atau apa, itu tuh biasanya bakal jadi adjektif katanya. Tapi kadang-kadang juga meskipun setelah noun itu diiringi satu kata, itu bisa jadi adverb juga gitu dia tuh. Jadi emang harus sesuai konteks juga. Kalau kata Mem Yuli ngomongnya mah, kita juga ngerjainnya harus sambil pakai feeling, kira-kira ini muncul pertanyaan apa nanti dari si kalimat ini gitu. Well, actually, Oh. adverb itu sebagai menjelaskan ini ya, menjelaskan verbnya. Kayak misalnya Desta was killing in a good way, misalnya itu. Was killing, sorry. Desta was killing Diana. Nggak ada yang namanya Diana ya di sini ya. Ya, whatever it is ya. Desta was shooting a lot of kid yesterday gitu. Nah, si adverbnya it must be itu adalah yesterday salah satunya gitu. Kenapa bisa demikian? Karena dia itu menjelaskan waktu. Again, kalau adverb mau sepakat tadi yang apa dikatain tadi siapa yang ngomong? Emang harus ngerti konteksnya gitu. Ngerti konteksnya, a bit meaning about that one gitu. Soalnya kalau misalnya itu ngejelasin si verb adverbnya, ngejelasin si verbnya gitu. Lanjut dulu, nah gitu. Tapi yang kalian nggak ngerti, mau penasaran? Kayak misalnya tuh di part apa, phrase kah? Phrase yang bermasalah ya? Phrase gila emang, bener-bener phrase. Itu yang paling pusing phrase. Bentar, mau pengen cari dulu. Masih yang banyak lanjut. Lanjut. Emang agak-agak yang bikin soal. Lo. Jujur ini effortnya bagus, good one, mantap. Lanjut. Wait, ini gue lagi sambil nyari contoh soalnya dulu deh. Yang kira-kira agak bikin pusing. Nyari data itu nyari adverb phrase gak ketemu. Ampun dah. Ada ini satu. Iya. Kalau adverb phrase juga, kalau adverb phrase itu kan biasanya juga di depannya selalu ditandain sama intensifier kan dia mah. Intensifiers. Sorry. Kayak Contohnya gimana? Kayak misalkan very apa gitu, terus extremely apa begitu. Ya itu juga sama. Gitu, itu salah satu cirinya, betul. Itu salah satu cirinya. Extremely, very, apalagi ya? Little bit younger gitu. Itu juga sama gitu. Atau apa? Ya intensifier juga. Atau ada sih sebenarnya tuh PPT-nya punyaku. But somehow laptopnya lagi bermasalah. Jadi ya udahlah ya. Lanjut. Ya tuh yang lain gimana? Ada contoh soal yang konkret kayak yang kali ini. Jadi kita mungkin bahas bareng-bareng deh gitu. Ini ada yang dari soal mana tadi, Jess? Lagi dicari. Ini. The man spoke very briefly in front of the audience. Itu ada intensifier tuh, nih gua tulis. Mana sih? Nomor berapa, Bro? Enggak, ini dari soal yang apa namanya? Latihan. Coba kasih komen. Banyak banget. Ada juga mungkin Desta. Guys, kalian ini berarti mostly mau nggak tahu ya bentukan soalnya kayak gimana. Tapi kan mostly kan mungkin emang yang namanya itu menganalisa ya gitu. Nah pertanyaanku kalau misalnya tuh ia menganalisa, ini mostly apa? Klausa kah? Atau misalnya tuh nanti banyaknya phrase kah? Atau apa? Sentence kah? Kita kemarin di semuanya sih kemungkinan. Iya, semuanya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada kita nentuin adjektif atau adverb. Dari si entah itu pakai participle, entah itu pakai infinitif atau apa. Jadi kan banyak tuh yang pakai fungsi adverb atau adjektif. Nah, kita nentuin adverb atau adjektifnya. Oh ya, oke. Ya, kayak gitu. Oke. Ya yang lain bisa ada pertanyaan, soalnya kalau mau pribadi ngajar dari awal gitu. Agak ini. Jadi mungkin dibuka mic-nya aja gitu selain kita bertiga, asik kita bertiga. Iya. Ya, siapa? Ada contoh soal nih. Coba ya dilihat di komen. Betul. Ini ada pertanyaan juga dari Dina. Oh iya. Katanya
Tapi kan adjective sama adverb intensifier-nya sama. Itu gimana ceritanya? Contoh gimana? Nah. Sorry, Argentina. Nih, Jadi lihat di Apa? contoh soal gue itu aja tuh. Ini belum ada intensifier sih, nanti gue cari yang ada intensifiernya. Jadi memang meskipun kayak menurut gue ya intensifiernya sama, yang kita perlu bedain adalah si head-nya. Apakah dia adverb head kah atau adjective head kah? Karena Karena balik lagi kalau misalnya adverb head itu, kalau adverb itu kan dia biasanya ditandain dia ada ly itu kan, ada lilinya gitu. Ya, Walaupun betul. nggak semuanya yang ada lilinya itu adverb. Betul. Dan kalau misalkan adjective itu biasanya itu ed nggak sih, atau Enggak, kalau yang adjective itu atau sifat Enggak. aja. sifat aja ya. Kalau adjective itu sebenarnya tuh gampang untuk kelihatannya patokannya nih head noun. Kepalanya siapa dulu nih kepala head noun-nya. Dia itu pasti yang namanya itu ngemodifier siapa si noun-nya. Pasti itu. Jadi cari dulu noun-nya nih. Noun-nya apa dulu gitu. Terus kemudian ini dia kira-kira kayak misalnya tuh yang tadi misalnya tuh Desta cowok yang comel misalnya tuh. Nah, cowok yang comel ini itu udah bisa dipastikan adalah adjektif misalnya itu untuk si desa tersebut. Jadi kalau misalnya tuh cirinya bisa jadi kayak misalnya ede-edenya tergantung pakai phrase apa dulu kayak gitu. Oh. Jadi kan adjektif kan macam-macam adjective phrase itu. Bisa dibilang adjektif itu kan bentuknya macam-macam, bisa pakai infinitif, bisa pakai infinitif, ya pastinya infinitif. Terus bisa ya macam-macam actually, aku lupa. Tapi ya macam-macam gitu. Gitu. Ya tergantung head noun-nya sih, kalau itu agak a bit gampang. Adverb somehow, kayak misalnya yang Desa nih bagus nih. Contoh we held a meeting in the office gitu. Waktu kemarin mau ngajar gitu, structure, emang banyak banget mereka itu fokusnya adalah kayak ini satu kata we held a meeting in the office. Fokusnya itu, jadi in the office tuh kayak ditanya, in the office tuh apa gitu. Itu fokusnya ke meetingnya. Padahal dia itu bukan ke meetingnya, akan tapi ke health-nya gitu, menunjukkan di mana gitu. Aku ada sih PPT-nya sih. Yaudah gitu. Jadi gitu somehow adverb itu lebih menjelaskan ke si verb-nya. There you go. Nah, ini ada contohnya lagi nih, yang di mana dia itu benar-benar dua-duanya ada intensifiernya. Wait. Intensifier. Karena ini pasti agak tricky juga sih harusnya. Nah, itu dia. Coba nih, dari dua ini, yang mana yang adverb phrase, yang mana juga adjective phrase-nya? Nice. A very Atas adverb powerful. bukan. Ayo, Bang, Mat. atas adverb bukan. Yang atas itu dia adjective. Yang bawah baru adverb. Kok bisa? Nah, good, bagus. Kok bisa? Karena dilihat aja itu kan gue bilang tadi, namanya adverb itu biasanya ditandain sama ada apa ya, kata li di belakangnya yang bawah tuh. ya. Tapi nggak Yang semuanya, iya yang bawah. Nggak semuanya tapi ya, ingat nggak semuanya. Kadang harus ada ngerti konteks juga dia. Dan adverb itu kan dia kan ngejelasin verbnya sendiri ataupun ngejelasin keseluruhan kalimat. Nah di sini yang atas, coba gua lihat dulu, gua cerna dulu bentar. Oh, yang atas itu head noun-nya prosesor gak sih? Sorry, correct me if I'm wrong ya. Apa hispisinya? Jadi aku prosesornya. Enggak nih. Prosesor. Head apa? Head noun-nya. Ini kan Head noun. yang diapelnya kan ini di bagian objek kan. A very powerful Yeah. PC itu objek kan, dia kedudukannya gitu Oh dari iya, a very ya powerful prosesor PC itu. kemungkinan non headnya. Prosesor kan. For his PC itu dia itu infinitive phrase tapi jadi post bahasanya kalian apa ya? Post adjektif gitu. Post modifier. Kalau Post modifier. yang pre modifiernya dia yang itu, yang artikel Ya, dari sampai powerful itu betul. Prosesornya head noun-nya. Tapi kalau for his PC itu dia masuknya prepositional sih harusnya ya. Infinitive itu kan dia makanya to, terus Sorry, ada ininya infinitive. dia. Ya, thank you. Lupa namanya. Ya, betul. Thank you.
Ya. Karena sini cara Jadi ngebedain emang juga apa ya? Ya, silakan iya. silakan. Gak apa-apa, lanjut. Kayaknya juga lagi di dulu soalnya nih. Mau ngejelasin adjektif sama adverb ini bedanya apa biar agak gampang gitu nanti mereka ngertinya. Tapi masalahnya, Desta, nggak semua itu pakai quickly atau misalnya tuh udah quite. Tapi kalau misalnya udah ada quite, quickly, ini kan quite juga kan sebagai intensifiers juga ya. Atau ada Iya. LYL-nya itu bisa dipastikan itu adverb. Itu mah gampang gitu, lu gak usah mikir lagi Gampang itu gitu mah. ada LYL-nya mah. Smoothly, LYL sebenarnya itu mah gampang. Oke, adverb, that's it. Cuman somehow ada yang dimana itu nggak pakai nggak berfungsi sebagai adverb gitu. Nah mungkin itu perlu logika di situ bermainnya gitu. Mm-mm. Kayak misalnya tuh ini deh, kita langsung aja deh kita forget about quickly atau quite quickly-nya nih ya. She finished the Excel report quite quickly. Oke, nah kalau misalnya ditanya quite quickly itu di situ maknanya apa gitu, itu dia itu berfungsi sebagai apa kayak gitu. Nah, again ini berarti harus ditranslatein ya. Kalau misalnya translate, dia menyelesaikan laporan Excel dengan cepat. Dengan cepat itu lebih ke memodifier. Dengan cepat itu mengmodifier ke the Excel reportnya kah? Gitu. Laporan Excelnya. Jadi apakah butuh the Excel report itu ditambahin quite quickly? Nggak perlu Atau sebenarnya. lebih ke betul. Atau lebih ke finished, menyelesaikan dengan sangat cepat begitu. Finished. Ya gitu. Jadi intinya mah quite quickly-nya itu dia lebih ke arah finish. Jadi gitu. Kalau adverb itu emang ya kalau yang kayak gini gampang. Quite quickly ada intensifier-nya segala macam itu somehow a bit gampang gitu untuk bisa taunya. Cuman kalau misalnya itu kalau misalnya itu nggak ada yang tanda-tanda demikian kayak gitu, ya itu kita harus pakai logika somehow gitu. Gitu sih. Lanjut. Berarti sama kayak yang di atas deh, yang the meeting in the office was long. Terus ada we held a meeting in the office, itu kan nggak ada intensifier sama sekali itu. Betul. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini by the way kalian bisa sampai jam berapa? Aku penasaran aja. Kita mah kemarin aja sampai jam 11 malam baru selesai. Oke. Bang. Respect. Nah, bagus. The rabbit ran too fast for me to chase. Oke, sebelum didiskusikan, sok menurut lu mana yang adverb phrase-nya gitu. Nah, yang mana Rian? Apa Ini bang? masalah. Ayo, Rian. Adverbial bukan bang. Kenapa? Itu adverbial bukan. Yang mana? Adverb-nya yang mana? Ayo Rian. Ya. Aduh mana Dia ya? diem. The Tapi rabbit. itu yang pre-modifier-nya yang to bukan sih? Pre-modifier-nya. Pre-modifier. Bentar, sebentar. Mau nggak tahu kan cara belajarnya beda ya. Cuman ini nggak ada yang namanya tuh head adverb kan? Di kalian nggak ada kan? Adverb head itu Ada. Adjektif. Ada. tahu deh. Tapi di sini tuh bukan disebutnya bukan pre-modifier, tapi intensifier. Intensifier, iya betul. To itu intensifier sama kayak kayak very gitu. Extremely tadi gitu. Ya. Fast itu adjektif. Iya. Fast itu adjektif tapi dia. Oh. Adverb. Adjective phrase. I don't know. Oke. So, ini benar ya, betul bentuknya ini adalah adverbial phrase. Dari mana sampai mana menurut lu pada? Asik lu pada. Too fast. Sebentar. Again, correct me if I'm wrong ya. Tapi koreksi aja. Karena mau juga pasti bisa jadi salah. Dari too fast, dari too sampai chase. Itu mereka adverb juga gak sih menurut lu pada gitu? Jadi digabung. Iya, for me betul. Dia juga phrase lagi itu dia itu. Sorry apa namanya tuh? Prepositional ya. Prepositional ya. Chase-nya juga infinitive phrase. Tapi itu semua digabung tuh dari too fast sampai too chase. Sorry. Nah, dari too fast sampai too chase digabung gitu di garis tarik lurus gitu. Itu adverbial phrase.
Kenapa bisa demikian? Karena too fast for me to chase. Itu dia menjelaskan apa? Menjelaskan si apakah rabbitnya? Bukan, tapi ran, betul. Verbnya yang dijelaskan. Setuju. Meskipun fast-nya itu sebagai adjektif ya. Betul. Sepakat. Oke. Apa itu? Big phrase. Ada nama beda ini Kita kita. kita nggak pernah diajarin nggak? Enggak. Ini orang ngaco emang satu nih. Emang itu emang namanya juga Itu Ridwan, Pak. Gak ada siapaan kan? cuy? Gak ada kan? Ini gue baru denger rasa. Ini gue baru denger rasa. Gue juga baru denger coy. Lu bikin mazhab sendiri, gila. Kaget gue. Alright. Berarti big chest Bikin dulu. kloni sendiri cuy. Jadi Beliau mau phrase menggeser yang pemirsa. besar. Iya betul. Jadi keseluruhannya itu adalah phrase ya, gitu. Tapi si phrase yang besar itu phrase jamak, ngaco lagi. Tapi di dalam si satu phrase-nya itu, satu phrase yang gede itu terdiri dari beberapa phrase gitu. Sama phrase bisa demikian juga. Gitu. Oke. Nice gitu. Nah, Lanjut. kalau kita masuk ke sentence coba nih. Gue pengen nanya. Takutnya ada yang masih nggak paham. Nah, gua ini dulu ya. Apa namanya? Ketik contoh kalimatnya dulu. Ya, Silahkan. wah, menyenangkan. Ini kalian yang lain selain lanjut lo by the way. Selain phrase atau misalnya tuh klausa something like that gitu. Apa gitu? Enggak, kita Apa cuma belajar 3 maksudnya? materi. I Cuman see. phrase, clause sama sentence. I see. Ini ada siapa sih? Dwi. Sambil ini ya, ada Dwi. Jadi bisa, hei. Iwan. Iwan, Iwan. Ridwan. Oh, Ridwan. Oke. Berisik. Ya, berisik. Wan mending masuk Ya. Wan. Kenapa, Apa Din? Din? Dia diem nih. Mic-nya Oke, buka coba di dilihat. masih gimana sih nih? Malu-malu. Oh, what is Ya, your di sentence. So they. Oke. Jadi, Kompleks. bentuknya itu apa? Apakah dia simple, compound, kompleks, atau compound kompleks? Nah, ini gue lupa jujur lanjut dulu. Aduh. Gue baca dulu ya. Compound kompleks Betul. gak sih? Ini sebelum guru kita menjelaskan, kita dulu menjelaskan dulu ya. Siapa tahu Ya, nanti boleh. ada yang lebih ini. Oke. Lupa Nih, kayak itu lama terus gimana? Lanjut. betul. Itu adalah sebuah compound kompleks. Kalau misalkan dibedah, mana aja coba yang dari SOC-nya sama COC-nya. Yang mana independennya, mana dependennya. Karena kan compound kompleks itu kan harus ada 2 independent clause sama 1 atau lebih dependent clause kan. Nah, sekarang coba diidentifikasi mana independennya, mana dependennya. Sorry, Desta. Tadi Berapa independent clause? Berapa dependent clause-nya? Sorry. Independennya 2, 2. dependennya 1 Oh, dependennya atau lebih. 1 atau lebih ya? Ya, Oke, noted. atau lebih. Ya. Oke, menarik. Gue mau coba jawab. Oke. Gue mau coba jawab. Ayo coba. Oke, ngerti. Aduh, ngelag Jadi Ya, yang tuh. mana, Vin? lagi. Gini deh. Aduh, nge-lag lagi. Azmal, gimana Azmal? Menurut lu gimana Azmal? Asik. Ayo buka mic aja, guys. You suggested tunjuk itu depend clause. Yang what this is suggested surprise the staff who work in marketing. Ya. Lanjutlah. Masih. Nge-lag gitu kan. Ya. Ini kalau gua coba analisis ya. Yang mana independennya dulu? Independennya itu mulai dari what sampai marketing. Jadi what the CEO suggested surprised the staff who work in marketing itu independent. Nah, di dalamnya ada dependent clause yang berupa
noun clause, yaitu what the CEO suggested kalau nggak salah ya. Itu kalau gue salah. Kalau salah dikoreksi aja. Nah, pokoknya what the CEO suggested-nya itu dia tuh sebagai dependent. Dan ada lagi dependentnya yang kedua yaitu who work in marketing. Lalu setelah koma ada so sebagai COC. Nah, COC itu adalah sebuah suatu penghubung independent clause. Jadi they requested a private meeting itu sebagai independent clause. Jadi independent clause itu ada dua. Yang pertama itu what the CEO suggested surprised the staff who work in the marketing, itu independent, dan they requested a private meeting itu sebagai independent juga. Nah, udah ada nih dua independent. Sekarang tinggal nyari nih satu dependent yang mana, yaitu who work in marketing juga itu udah jadi dependent kan. Jadi karena udah mencukupi persyaratan untuk menjadi compound kompleks, jadi ya udah minimal ketemu kedua independen sama satu independen aja udah cukup. I see. Nice, thank you penjelasannya, aku jadi ingat. Berarti Yuk bisa lanjut yang kan? lain. Berarti bisa kan dalam IC itu ada DC. Ya, betul. Di dalam IC bisa ada DC. Betul. Biasanya DC-nya itu berbentuk sebagai subjek dia, noun clause. Hah? Gimana? DC-nya itu sebagai noun clause. Ada, bukan noun clause, apa ya? Dia jadi subjek maksudnya. Bisa jadi adjektif juga, Betul. Des. Jangan lupa. Ya, adjektif juga. Oke, betul. Ini soalnya gua lupa kalau bentuknya sebagai noun clause ya. Cuman kalau yang ini adjektif di sini. Enggak, itu noun clause ya sih? Itu Yang noun mana? clause kalau yang what the CEO. Work in marketing. What the CEO. Oh, work in iya, marketing iya. itu bukan clause. Oh ya, kalau itu ya sepakat aku non clause dia jadi subjeknya. Who work in marketingnya Sepakat. itu dia Itu itu adjektif. Sepakat. dan dia bukan iya deh benar-benar. Ya. Sepakat. Oke. Fanboys. Fanboys itu apa teh? Gue lupa. Apa teh? Fanboys itu ada dari for and not. Oh iya. But. Oke. Nah, itu. Tuh. Nice, Oke. thank you. Ayo guys, nanya dong. Masa diem-diem aja sih? Buka dong mic-nya. Ada contoh compound nggak, Des? Contoh compound ada. Kita masukin compound ya. Syaratnya apa? Penasaran aku. Kalau compound itu cukup ada dua independen aja. Dan jangan sampai ada dependen. Kalau ada dependen jadinya compound kompleks. Kalau di situ cuma ada dua independen, berarti dia masuk jadi compound. Nah, there you go. Setara dia. Nah, lihat di situ tuh. Desta is talking and Rian is hearing him. Itu masuknya ke compound karena ada dua IC. IC pertama itu Desta is talking dan IC kedua adalah Rian is hearing him, dan itu tuh dihubungkan dengan COC-nya atau apa koordinat koordinat apa ya lupa gua, pokoknya COC lah ya. COC-nya itu N. Jadi Desta is talking independent, Rian is hearing him independent juga, dihubungkan oleh COC N. Tapi meskipun ada COC-nya, kalau misalkan dia itu gak ada subjek dan predikat baru, itu tuh gak bakal bisa jadi independen, ya nggak sih, Vin? Dia nggak bakal jadi clause malah kalau nggak ada subject predicate. Ya, nggak jadi clause juga malah. Ya. Clause itu kan harus ada subjek tuh. Betul. Dan kadang-kadang misalkan kalau ada COC-nya pun belum tentu juga itu bakalan jadi dua IC gitu. Ada contohnya sini, bentar. The CEO presented the new strategy, but the marketing team feel unsure. So, they requested a private meeting. Kalau nggak pakai tanda koma masih compound nggak? Oke, nih ada contohnya ya. Lihat. He was not permitted to attend the class for he had not come yet.
He was not permitted to attend the class, for he had not come yet when the bell rang. Ini maksudnya compound gak sih harusnya? Oh iya, bentar. Vin, bener gak Vin? When itu SOC bukan sih maksudnya? Tapi itu ada subjek predikat Iya. baru nggak sih? Itu the bell subject rank predicate. Oh, ya udah berarti CPCX terus ya. Nah, ini contoh nih. Coba diidentifikasi itu tuh apa? Soal itu lagi. IC 2D 1 IC itu bilang termasuk nggak? Gue mah simpel aja orangnya. Betul, itu simpel. Kenapa bisa simpel? Padahal di situ ada N loh. Kenapa? Apa ya? Bentar. Tapi di situ dia berfungsi sebagai searching nggak? Bilang ada subject predicate baru nggak? Udah ada maknanya gak sih? Enggak sih itu bilang enggak sih. Belong to the university library. Tapi emang bener ini simpel kok, Vin. Iya ya. Nah tadi Nggak Ajis ada nanya bilang koma, bukan SOC. karena bukan fanboys, karena dia N-nya di subjek. Nah, ini gue jelasin ya. Kenapa meskipun ada N itu tetap disebutnya sebagai nggak bisa disebut sebagai apa ya namanya? Compound, tapi malah jadi simple. N-nya ini bukan sebagai COC kalau nggak salah ya. Kalau gue salah koreksi. Pokoknya N di sini yang ada di sini N itu bukan sebagai COC. Jadi dia itu bukan sebagai penghubung antara independen dan independen. Jadi di sini tuh jadinya bukan apa ya namanya? Bukan compound clause atau apa sih itu kalau gitu? Compound clause ya. Tapi ini tuh jadinya sebagai subjek compound subjek dia karena menghubungkan dua subjek. Sedangkan kalau yang atas yang Alvin bilang nih yang Desta is talking and Rian is hearing him itu baru bisa disebut sebagai apa namanya compound. Bisa dilihat juga sih penandanya itu dia tuh pasti dipisahin sama koma dulu sebelum kata N, sebelum COC-nya. Contoh kalau yang si Alvin bilang tuh Desta is talking, koma, and Rian is hearing him. Sebelum kata N, sebelum COC N itu ada koma terlebih dahulu kan. Nah kan kalau di yang gua dia itu si COC-nya nggak dipisahin sama koma tapi langsung. Makanya itu disebutnya sebagai simple. Dia tetap SOC deh, tapi COC untuk compound subject betul. Keyboard, a pen, book, and a tape. Nah, coba. Nah, ya benar itu subjek. Itu ada N meskipun ada koma tapi bukan sebagai SOC. COC. Ya, COC. Kenapa coba? Kenapa Cuna? Oh, di sebelum N itu juga gak ada predikatnya ya. Jadi, nah ya betul. Jadi setelah koma and a tape itu tuh cuman ada noun phrase aja kan di situ. Itu a tape. BTW ini itu dia baru muncul lagi tuh. Bukan objek ya bang. Iya. Iya, betul. Sekarang kalau ini fix the all of our data. Nah, kalau itu apa? Coba yuk.
Sempurnanya Ya, betul, gas. Betul. gua mau nyelipet. Oke. Ini kayaknya terlalu mudah ya. Coba kalau misalkan kita cari soal yang agak sulit. Ayo guys, gak ada yang mau nanya lagi nih. Anjay, siap bantu struktur itu gelo, gelo. Udah ini mah kan gak ada yang nanya Des, jadi udah fix ini UAC-nya 100 semua. Iya, betul, betul. Bismillah, nilai A di structure. Asik. Anjay. Sik. Siap bantai-bantai. Izin Maju. memilih. Maju sini. Mau UAC malah keingetin nama Koli. Mana PDF ya? Masih ada. Apa ya? Apa teh? Lo buka soal aja deh, Dip, biar nggak bingung mau nanya apa. Bang, coba kasih pertanyaan dong biar mengasah skill kita. Jelasin yang di ini, Wedes. Yang di Yang apa tuh? Interrogatif sama imperatif. Interrogatif sama Imperatif, kalimat perintah. oh yang itu. Aduh, itu agak susah lagi gua. Ya Allah ketiduran. Astagfirullah. Allah ya Robi. Pantesan hilang dari tadi. Dari tadi gak muncul. Pantas kok diem ya. Kok diem ya? Pres, coba. Pantesan Bentar. kok hilang-hilang gitu pelan-pelan dari suaranya. Pres, kalian gimana cara belajarnya? Itu banyak banget. Ya belajar. Belajar, ya betul. Ini yang kata gue kemarin, pahami, kuatin fondasi yang di parts of speech. Ya itu. Nih, fondasinya itu cuma ada 3 ya, dia tuh. Fondasi utamanya noun, ada adverb, ada adjective. Itu fondasinya. Kalau noun, ingat nih, kalau noun itu fungsinya dia tuh penempatannya pasti ada sebagai subjek, sebagai object of verb, terus object of preposition atau juga object complement. Nah, kalau misalkan ada suatu kata yang posisinya sebagai dari yang gue sebutin tadi, itu bakal jadi noun. Kalau misalkan apa namanya? Satu lagi adjektif. Kalau adjektif dia itu bakal menjelaskan si nounnya atau dia tuh bakal melekat sama noun. Jadi kalau ada kata yang menjelaskan noun itu bakalan jadi adjektif. Nah, kalau misalkan adverb dia itu bakalan menjelaskan verbnya atau menjelaskan keseluruhan kalimatnya keseluruhan. Kayak gitu kan. Itu fondasi dasar itu kayak gitu tuh kalau misalkan ini. Nah, dari ketiga pondasi itu tuh udah cukup buat ngejelasin keseluruhan phrase yang ada di sini. Maksudnya tuh menjelaskan fungsinya ya. Karena kan di sini kan ada kayak gerund. Gerund itu fungsinya udah pasti bakal jadi noun. Jadi kalau misalkan nanti kalian nemu ada gerund di awal kalimat, atau kalau ada verb ing di awal kalimat, itu tuh bisa dipastiin dia itu adalah sebuah noun. Nggak mungkin enggak, karena di awal kalimat udah pasti subjek. Terus yang kedua, ada misalkan apa ya? Misalkan apa ya? Kalau adjektif itu kan dia biasanya bakal ada muncul pertanyaan kan. Pertanyaan yang muncul dari suatu adjektif itu bakal kayak pertanyaan apa, pertanyaan yang mana, begitu-begitu tuh. Kalau misalkan kalimatnya nggak lengkap.
Terus kalau misalkan adverb, pertanyaan yang muncul jika kalimatnya nggak lengkap bakalan kayak kenapa gitu, kenapa, gimana, di mana, atau yang begitu-begitu. Jadi selagi kalian ngerti apa itu noun, ngerti apa itu adverb, apa itu adjective, harusnya udah bisa sih nanti nentuin kayak fungsi dari participle apa ini apa. Participle, gerund sama infinitive tanda-tandanya gimana? Kalau participle itu dia apa namanya? Kalau participle itu dia itu terbentuk dari verb 3 atau dari verb ing kan. Dan kalau gerund dia itu terbentuknya sama verb ing aja. Nah, ini yang agak tricky memang buat ngebedain mana gerund, mana participle tuh kayak gimana tuh yang agak tricky. Terus kalau misalkan infinitive, dia itu biasanya ditandain sama prepositional. Sama preposisi. Preposisinya itu bentuknya to, makanya disebut itu to infinitive. Dan juga setelah preposisinya, dia itu diikuti sama verb 1. Jadi kalau misalkan ada to plus verb 1, itu bakal disebutnya sebagai to infinitive. Tapi kalau misalkan to plus objek, ada objek setelahnya, atau noun, itu tuh bakal disebutnya sebagai prepositional phrase aja biasa. Kayak gitu. Kan? Nah, yang paling apa? Betul. Participial jarang sama infinite tandanya gimana tadi udah dijelasin, tapi participle itu harus ngerti ya. Aku mau nambahin aja tadi yang disampaikan Desa udah mantep banget. Cuman kalau participle itu dia nge-modifier noun juga ya. Ya dia tidak berfungsi berdiri sendiri, beda sama gerund walaupun ada ing-nya. Walaupun nih misalnya tuh participle phrase itu dia ada ing-nya yang bentuk aku lupa namanya atau poin yang masa kini gitu. Ada ing-nya gitu. Nah, itu kalau participle phrase itu dia tidak bisa yang namanya itu berdiri sendiri sebagai endingnya dia sebagai subjek gitu. Enggak. Kalau gerund bisa gitu. Kayak misal tuh killing you is fun misal. Killing you. Dia gerund phrase tuh gitu. Dia sebagai subjek killing you di situ tuh. Tapi kalau misalnya itu participle phrase itu berfungsi sebagai nge-modifier si head noun-nya. Gitu. Jadi fungsinya harus bisa dipahami juga itu antara gerund sama participle phrase. Biasanya udah mantap sih. Iya. Good gitu. Ya lanjut. The company launched its newest product yesterday, and hundreds of customers immediately placed their orders because their promotional campaign had created so much excitement online. Ini lagi ini ya, si Ajis itu apa namanya? Sentence ya? Nentuin sentence. The company launched its newest product. Hundreds of customers immediately placed their order because sentence apa gitu ya? Ini compound kompleks kemungkinan. Compound kompleks. Ya. Karena independen itu yang pertama, yang the company sampai koma. Terus independen yang kedua dari hundreds sampai orders. Berarti because itu dia, sorry gua nanya ya. Because itu dia berarti dependent berarti ya dia. Iya, dari because itu dependent. Dia tuh sebagai because-nya itu SOC dia, subordinate conjunction. I see. Oh yes. Ini si Alvin kemana juga nih? Dia tidur juga apa? Bapak lu tidur. Sorry. Bapak gue udah tidur. Bapak gue juga sih. Bukan bapak enggak? The manager, the senior analyst and children. Bagus banget ini. Terus but they found an error, so they had to fix it. Nah, nice. Wow. Oke, berarti independennya dari the manager sampai dashboard. Ya gak sih? Sorry. Ya, betul kan? Sampai dashboard gak sih? Independennya sampai the student doang gak sih? Emang sampai dashboard ya?
Kalau independen maksudnya kan harus ada subjek, harus ada verb. Verbnya mana kalau Iya, sampai iya. student? Oh iya iya Benar, benar. Dashboard. Sampai dashboard. Nah itu dalamnya. Bentar, CPCX naon sih, hey guys, sorry. CPCX itu compound kompleks. Oh, sorry, oke. Iya ini compound kompleks kok. Ya. Des, tips biar cepat ngerjain nentuin sentence ini gimana, Des? Cara nentuin sentence biar cepet. Ya di ini aja sih kalau kalau gue cara gue mah ya. Karena gue tuh udah tahu formulanya nih. Formulanya kan gini. Kalau simple itu cuma ada satu independen. Kalau misalkan compound dia ada 2 independen atau lebih kan. Terus kalau misalkan kompleks itu ada 1 independen dan 1 dependen atau lebih. Terus kalau compound kompleks ada 2 independen atau lebih dan ada 1 dependen atau lebih. Nah, gue tuh nanti tinggal nyari aja gitu loh. Di situ tuh nanti kira-kira di situ tuh ada berapa. Jadi misalkan nih kayak kalimat sepanjang ini kan dependent clause itu kan ada 2 ya. Nah, kalau misalkan gue udah nemu 2 dependent, berarti kemungkinan besar ini tuh bakalan jadi, atau kalau nggak satu aja dependent, itu tuh bisa aja nanti kemungkinan bakal jadi kompleks nih. Nah, setelah itu nanti gue cari lagi independennya yang mana. Kalau misalkan gue nemu 1 doang independennya, nggak ada lagi, berarti ya udah ini compound kompleks. Meskipun ada 2 dependent juga kan, compound kompleks maksudnya kalau misalkan jadinya kompleks kan. Meskipun ada 2 dependent sekalipun, kalau misalkan independennya ketemu cuma 1, ya udah dia itu sebagai dependent aja. Dependent sebagai kompleks aja. Sedangkan kalau misalkan nanti gua lagi analisis gini independennya ketemu 2, ya berarti jadi nanti compound kompleks. Jadi kalau gua fokusnya ke independennya dulu sih kalau gua biasanya ya. Independennya ada berapa? Kalau misalkan gua cuma nemu 1, ya udah ini kemungkinan besar jadi simple atau bakalan jadi kompleks. Nggak bakal jadi compound kompleks karena cuma 1. Atau jadi compound nggak mungkin. Terus ini ada yang nanya, Bang, ada trik cepat menentukan fungsi phrase ada nggak ya katanya? Caranya adalah menentukan pola kalimat dulu. Lu cari predikat utama, kan antara predikat itu udah jelas kan, sebelumnya pasti subjek, setelahnya antara objek kah atau komplement kah atau apa gitu. Kayak gitu. Jadi lu tentuin dulu pola kalimatnya. Berarti kalau misalkan ada phrase prepositional phrase, prepositional phrase sebelum si predikat, nanti dia bisa jadi menjadi adjektif gitu. Dia menjelaskan si noun-nya, si subjek, noun head. She forgets the woman who gave. Dia masuknya compound kompleks gak sih, Des? Bentar. She forgets the woman who gave her information. She cannot describe well. Ya kalau misalnya ada punctuation gitu gimana, Des? Kayak ada semicolon gitu. Entah ya. Kalau ini memilih sebenarnya nggak pernah muncul soal gini. Ini tuh cuma muncul di AI emang dia. Dan kalau gue ngelihatnya ini, kalau gue sendiri ya, identifikasinya tuh ini cuman sebagai ini aja, kompleks dia. Karena dia cuma ada satu si independennya. Nah, independen itu kan cara nentuinnya itu ketahuannya kalau misalkan ada 2 itu bakal ada COC-nya kan. Nah, COC itu kalau misalkan mau dianggap sebagai independen, dia tuh harus ada subjek dan predikat baru. Setelah itu dia tuh si COC-nya kepisah sama koma. Kalau di meme-nya muncul. Oh. Tapi memang ini kalau menurut gue dia cuman kompleks aja dia. Titik koma sama titik koma. Nah, tapi masalahnya itu titik koma setelahnya itu kan nggak ada COC dia. Ada di PPTB lagi. Parah banget sih. Itu siapa sih? Parpel. Ada di PPT Bilal. Oh, beda berarti. Gua nggak tahu soalnya. Nah, cara nyari biar cepat ya. Kalau misalkan mau cepat nyari nyari independen, itu caranya dilihat aja
di kalimat pertama ini, misalkan di awal kalimat, dia itu ada SOC atau enggak, di awal bangetnya nih ada SOC apa enggak. Kalau misalkan enggak ada SOC, berarti dia bakalan jadi independen nih, jadi independen yang pertama. Terus dipisah koma, ada COC. Setelah itu ada subjek dan predikat baru. Nah, itu udah kemungkinan besar dia tuh independen yang kedua tuh. Udah ketemu nih dua independen. Kalau udah ketemu dua independen, bakal kemungkinan besar jadi compound. Nah, kalian analisa lagi dari kalimat itu ada SOC-nya atau enggak. Kalau kalian bisa nemu SOC di situ satu aja, itu udah pasti bakal jadi compound kompleks. Bahas cara ubah CP jadi CX dong. Nggak bisa diubah dong biasanya. Kalau di CP CX CX ya harusnya. Kalau di memesnya tadi koma itu setara sama COC des. Entah ya, gua kalau itu udah benar nggak tahu gua, bener. Mungkin yang harus bisa dijelasin. Berarti kita harus tahu struktur kalimatnya dong bang. Oh, maksudnya ini ya, yang ngubah-ngubah itu tuh ini ya, yang jadi ada kalimat disuruh diubah jadi ini. Dari kalimat simple bang, kalimat simple jadi kompleks. Iya, jadi simple jadi kompleks. Kayak dari Memuli itu yang pakai hum itu loh, Vin. Nah itu. Ya, kalau itu jujur gua belum bisa kalau misalkan ngubahnya. Tapi kalau misalkan disuruh nyeting ngubahnya dengan cara yang Memuli kasih, gua masih bisa kalau pakai hum tuh karena udah ditentuin si SOC-nya pakai apa. Nah, kalau misalkan yang di Memils ya, itu benar-benar dikasih dua kalimat simple, besok kita disuruh ngubah sendiri gitu. Oh, jadi ngegabungin gitu. Oh, jadi ngegabungin gua nggak ngerti sumpah. Bikin kalimatnya. Gue mau nanya soal yang diubah sentence jadi sentence lagi yang gampangnya gini bisa nggak sana? Ya, sebagai pelakunya dulu yang ditulis plus whom dan langsung ke sentence dua lanjutin satu ke satu. Oh, disuruh nulis juga ya kalian ya? Kalau ini mah ya, nice. Ada kita disuruh nulis juga. Bisa ke bawah nggak nih? Kalau di enter kekirim nggak? Oke nih cek, shift enter. Kita mau udah disuruh nulis, disuruh presentasi ya Gayong. Nice. Itu yang apa yang namanya? Yang diajarin sama Mirsya berpendapat dong kayak gimana? Iya, coba yang sama Mirsya. Pendapat. Awalnya itu bang, kita suruh ngubah itu tuh bang, dari simple jadi kompleks. Nanti gue masih gak ngerti kalau pakai LP dan lain-lain. Ubahnya soalnya ubah sih. Jadi Oke, yang mana gini misalnya sebagai pelaku pakunya di yang ditulis plus doing dan hasil sentence kedua. Ayo guys. Itu yang Hasbi tanya, jawab Des. Bentar. Sekali dia sebagai korban, tulis dulu sentence 1 plus whom. Sentence 2. Because promoted the word whom I met last year. Ya kan satu yang dilakukan. Kalau menurut gue ya Bi, simpelnya kita cukup tahu sih kata kerja utama sih, peduli itu linking verb atau bukan. Karena pada akhirnya yang kalimat kedua itu kita bakal jadiin sebagai adjective doang. Jadi misalkan yang contoh kedua tuh, I met him last year. Jadi itu kan pasti menjelaskan si bos kan, makanya itu bakalan jadi pakai whom, ngegantiin si I-nya tuh, ngegantiin si him. Jadi nanti kalimat kayak gini, the boss whom I met last year promoted the worker. Jadi kayak gitu kalimatnya. Mau itu linking verb atau apa kek, pokoknya nantinya si kata kerja utama itu bakal pindah ke setelah kalimat kedua yang diubah jadi
adjektif tadi. Nah, kalau gua itu cara identifikasinya menggunakan cara yang dilarang sama Mem Yuli. Pakai feeling. Enak apa enggak didengarnya gitu. gua, gua pokoknya kalau misalkan nanti ini dipasanginnya begini, kira-kira bakal nyambung enggak ya gitu. Terus dia kira-kira bakal enak enggak ya didengarnya gitu. Kalau Sorry, gua jadi sih kalian disuruh ada dikasih kalimat gitu, 2 kalimat terus kalian sambungin gitu. iya, Ya. nih. Oh, I see. Oh, kayak gini nih. Nah, Benar. Ya, tapi kalau misalnya itu emang ini sih asal enak didengar aja, didengar, dirasain gitu. iya kan? Bener kan? Gue nggak sepakat di situ, ya agree. Kalau untuk nulis ya. Iya. Nah, itu tuh. Ada kalimat kayak gitu. Kita disuruh diubah. Ini tuh ada 2 simple sentence kan. My neighbor is so friendly. I met in the garden this morning. Nah, itu tuh kan simple. Kita disuruh ngubah jadi kompleks. Nah, subordinate conjunction yang dipakainya itu pakai kata whom. Jadi di sini tuh nanti yang bakal muncul adalah kan my neighbor is so friendly. I met in the garden this morning. Nah, yang muncul nanti bakal gini. My neighbor whom I met in the garden this morning is so friendly. Diubahnya tuh buat jadi kompleks kayak gitu. Jadi the singer whom all of the audience are singing with. Itu makanya dari sini. The song is my favorite song. All of the audience are singing the song. Vin, kalau which itu bisa jadi SOC nggak? Bisa. Bisa ya, which ya. Berarti kalau gitu ini all of the audience langsung. Tapi bang, Mungkin kalau katanya yang itu bilang ini kayak gini ya, kalau dari gue ya, bisa nggak kayak gini? The song, nggak bisa deh kayaknya. Masa pakai which? itu The song which. The song which all of the audience are singing is my favorite song. The singer. Tapi masalahnya itu nggak ada the singer. Kalau menurut gua gini, Des. Apa? The song that all of the audiences are singing is my favorite song. Oh iya, that juga bisa ya jadi SOC ya? Lupa gue, Cok. Iya. Oh iya benar, Soalnya the the song itu song benda. that all of the audience are singing is my favorite Nggak ada song. kita Ya yang benar. gitu. Iya. Ya. Kalau yang the singer that all of the audience are singing is my favorite song, nggak bisa itu. Karena di kalimatnya aja di awal itu kan the song sama audience, nggak ada singer dari situ. Jadi ini udah beda lagi jadinya. Yang benar itu pakai which atau that. Kalau which itu untuk ngegantiin subjek. Karena ini yang kita gantiin itu the song sebagai objek, makanya dia pakai that. Berarti kuncinya kalau misalkan mau ngubah simple jadi kompleks itu kalian yang penting tahu aja lah gitu. SOC-nya apa? Harus tahu SOC itu apa aja begitu tuh. lihat aja struktur di modul Memirsa. Emang kayak gimana bang modulnya? Asli gue nggak tahu sama sekali bang.
Bisa. Mana sih? Gak ada kamarnya ya? Kok gak ada sih? Nah, Ini. Gak kelihatan ya? Kasih tahu ya. Ini. Mirsa detail banget cuy. alamak. Udah kayak main mapping ya jatuhnya. Bilang. Gua udah jadi ngelihat ini jadinya akuntansi deh. Ini. Lu tahu ini nggak Des? Apa? Oh, itu akun apa aja, Bang? Di storyline-nya Detroit Become Human. Sama tuh kayak gitu. Oh di menu room doang ini bang, ada ada wus, banyak banget. Soalnya kalau memilih kan cuma pakai home. Kalau memilih nentuin yang penting kalimat itu CX. Iya benar. Kita tuh kalau di memilih pas ngubah dari simple ke kompleks itu tuh kita udah ditentuin SOC-nya apa. Udah. Nah ini nih instruksinya nih yang gua dapat soalnya dari memilih. Combine the two simple sentence into one complex sentence. Use the word whom. Nah, itu SOC-nya udah tentu itu pakai whom. Sedangkan kalau yang memilih itu dibebasin SOC-nya mau pakai apa aja, yang penting nanti jadi kompleks. Jadi kita disuruh menggantikan orang doang, memilih emang cinta apalah Anda ini. Ayo coba kalau misalkan mau tahu cara ngubah, coba deh kasih lagi. Ini contoh simple sentence-nya. Contoh 2 simple sentence-nya apa nanti gue coba ubah. Nih bang, saya ada nih bang. Coba. Tapi ngetik dulu ya bang. Mangga. The senior analyst is very professional. I met him in the office today. Ini pakai whom juga bisa di sini. The senior analyst whom I met him in the office yesterday is very professional, gitu kan? Modul gue udah gak berbentuk banget tadi. Emang lu mah nggak niat, emang orangnya. Lu mah kalau ada apa-apa dihancurin semuanya juga. Ya ilah. Motor lu aja rantai sampai kendor, lu apain gua tanya itu motor. Parah ya Put ya, parah. Tuh lihat tuh, udah gak berbentuk loh. Astagfirullahaladzim. Itu tuh tandanya sering dibaca itu. Coretan semua tuh. Gak berbentuk modal gua. Ini hadir open cam semua ya. Guys, Enggak juga. ini Iya kayak gitu. Oh, masih itu ada musuh kalian banget tuh. gak jadi. Aduh anjir. Udah buka. Langsung Oke Yan, kita lihat dulu. The woman is interested in that problem. The woman is asking some question. Oke. Itu kan bang, ada dua woman tuh bang. Kita dikasih taunya katanya itu yang satunya itu bisa dicoret gitu. Iya emang Jadi benar. diganti pakai yang kayaknya kan itu kan si the woman-nya ada di subjek ya. Kita ganti pakai wu gitu. Ya. The woman who asking atau which asking some question is interested in that problem. Gimana kalau gitu? Ya, that's true bang. Ya benar kayak gitu. Pakai that boleh gak sih? Sih bisa nggak sih? Tapi katanya Pak, kalau that itu untuk barang. Oh, nice. tapi bentar deh, gue tuh sempat nyatet dari memilih ada bacaan kayak gini. Berarti dia gantinya pakai book dong. Karena dia subjek. Jadi the woman who asking some question is interested in the problem. Ya, tuh. Apaan? Person itu whom, whose. Ya, ada di. Lu belum mandi ya? Terus kalau misalnya 2 weeks itu dia, sorry, correct me if I'm wrong, dia lebih general gak sih? Atau ada spesifikasi khususnya sendiri? Kalau apa? Which? Aduh, nggak tahu deh gue. Which it
What if possessive ya apa yang What di posesif ya apa yang barang katanya. Barang. Ya, tapi Itu which sih. which di subject ya. which di subjek yang ting, Pak? Jadi nebeng belajar lagi gua. Next lanjut. NPC. Siapa NPC? The one who is interested Si in Marisa. is asking some questions. Iya kayak gitu. Tapi who apa whom makanya? Kebalik. Katanya kalimat kedua dulu yang kita masukin ke pertama. Coba ada lagi Ngomong nggak? Contoh kalimatnya ada. Tapi ini ada nih yang terakhir, tapi ini tuh kayak gak tahu saya ini, gak ngerti nih. Tata. Kayak diketik aja. Goran Andrea. Wahum. Ya elah itu antum antum. Anti antum antun nah. Ananah no. Kalau which itu untuk memberikan informasi tambahan. Kalau that lebih spesifik atau informasi penting. Kok lu cepet banget sih Pin ngetiknya? When dia kayak Alvin. Lu masih nyala. Iya. Keren dah, emang kenceng. It's not easy. Ini gak tahu ini gimana nih. Oh, pemaunya keluar coy. Menyerah dia. Ya, udah join lagi dia. Tumbang Oh, ada lagi. lagi. Oh, gini yo. Keren tuh. Figure someone hurting us because it's not you. Katanya si it-nya itu diganti ke gua ini bingung nih ini. We must be someone hurting us. Yes. Oh, pinter banget sih Pin. Sumpah Alvin wajib Alvin pinter banget. disembah Alvin. Gimana coba jelasin? Coba gue lihat. Not easy. That's not easy. I don't know it. Why did you say goodbye? I don't know it. Why did you say goodbye? Itu gak ada Itu gak ada kata yang sama. Kan kalau misalnya I don't know it. Why did you say goodbye? malah dibalikin jadi bukan kalimat tanya. Saya bukan kalimat tanya. Kalau yang itu harus bentuk kalimat tanya interrogatif gitu atau nggak harus? Itu Pak, saya bagian itu saya kurang paham. Gua nggak paham deh kalau yang itu mah. Maksudnya instruksinya apa? Maksudnya instruksinya interrogatif kah atau biasa aja kayak misalnya tuh bentuk positif gitu? Gimana, Vin? Ya nggak tahu. Tapi itu kan yang Kalau menurut I biasa Oxford dah ya. It is not easy, we must forgive someone hurting us. Jadi si we must forgive someone hurting us ini kan dijadikan sebagai apa yang dijelaskan gitu. Apa yang tidak mudah yaitu untuk memaafkan seorang yang menyakiti kita. Makanya yang digantinya adalah si it. It-nya gue ganti pakai si we must forgive someone hurting us. Nah, gimana caranya si we must forgive someone hurting us itu dijadikan sebagai subjek. Itu pakai dependent clause yang ZSPC. Makanya dia pakai dia jadi that we must forgive someone hurting us is not easy. Oh, why did you say goodbye? Because I don't know. Gimana? Why did you say goodbye? Because I don't know. If you say goodbye. I don't know why you said goodbye. Goodbye. Why you say goodbye? Fun. Ini kalian penasaran deh. Ini kalian berapa pelajaran dah besok tuh? 3 5 dalam 1 hari, 3 dalam 1 hari.
Ya. Iya benar-benar. Ya. Coba nih kalau ini nih ubah. Look up formula funksi. Wih. Ini pakai X lookup bisa nggak? Lookup bisa guys, lookup biar ini Sebenarnya. biar fleksibel. Practice formulas for 3 hours. He wanted to Index ensure match. his Ini sebab akibat. Nice one. Bis coba di sini bahas AI dong. Langsung aja kita mentoring, Pak. Dari luar nggak geser katanya. Berarti kalau ini tuh the students whom wanted to ensure his office administration report was perfect. Enggak ya? Gimana sih ini? The students pakai whom ya? Bebas sih. The student whom. Oh, student who wanted to ensure his office administration was perfect practiced VLOOKUP formulas for 3 hours. Gua belajarnya kalimat-kalimat yang sama tuh katanya. Kita jadi gua ngambil bukunya. Apakah the student whom practice VLOOKUP formulas for 3 hours wanted to ensure his office administration report was perfect? Apa sih? Nah, gitu juga bisa nggak sih, Des? Iya, dan tapi itu ada atau gini, the student practice VLOOKUP formulas for 3 hours because he wanted to ensure his office administration was perfect. Nggak sih pakai home kayaknya. Ya kan pakai who deh, nggak pakai whom. Karena yang diganti subjek ya sih. Jadinya the student who wanted to ensure his office administration report was perfect practice VLOOKUP formulas for 3 hours. Tapi words-nya ini harusnya hilang nggak sih apa enggak ya? Words itu kan nampau. Kayaknya Bang dia cuma ngeganti si he dong ya Bang. Jadi diganti pakai version yang who itu. The student who wanted to ensure his office administration report. Oh, maybe ini. Langsung aja kita undang Mimir Syah yuk. Ada. Waduh. Coba nih gue tanya nih. Bos gak berpengaruh. Jadi yang keganti cuma the student di kalimat kedua doang. Gue ke WC dulu kenapa? Izin ke WC. Aduh Radit. Ya, keluar lagi dia. Indomie enak nih. Tadi gue udah makan yang mie laksa, iya enak banget sumpah. Ih, enak banget tuh. Oh, jangan tidur. Makannya berapa pin? 2? Satu. Dua masih tadi Alvin. Enak nih. Besok mie Aceh ya? Enggak, besoknya sama. Sosisnya beli kan? Yes. Besok nih ini. Tek sabi gak sih? Ada sosis ada. Oke. Bahasa agama. Masuk ke message gimana sih? Kemana sih? Apa? Itu yang titik 3 Kak. In call message. Oh, In call message. I see. Okay, thank you. Coba itu jawabannya. Wow. Student practice the VLOOKUP formulas for 3 hours because we wanted to ensure. Jadi jangan terpatok sama ini, ternyata nggak terpatok sama who, sama whom. Kan, aing juga because.
Enggak, emang enggak, Memirsa itu ada kayak keterangan harus pakai huka atau gimana gitu? Enggak, kalau Memirsa. Enggak ada. Memirsa lebih bebas kah pakai SOC apa? Oh, I see. Yang penting nyambung gitu ya. Iya. Ya udah. Nice. Kita nentuin sendiri gitu. Berarti as long as nyambung ya. Oke, noted. Iya. Kalau ini Kita ngisi pakai SOC atau nggak COC juga, kita mah feeling kak. The processor provides Gak apa-apa, Memirsa gak bakalan ngincer kita. Yang diincer tuh Farel. Betul. Selalu. The new Desta installed. Gak jelas. Enggak jelas. Masa data baru. Bang bahas translate. Bang Desta di download Desta. Translate kita melenceng mulu ini. Mau bahas apa translate gue nggak tahu. The new processor that Desta installed in his PC last night provides a significant performance boost. Coba kita lihat ya jawabannya apa. Desta provide. Pakai which itu di tengah-tengah bisa gak sih? Bisa nggak sih? Subjek buat barang. Iya, buat subjeknya barang. Barangnya subjek. Ya bisa pakai which. Ya. Bisa. Rar. Berarti di antara itu pakai which ya? The new professor provides information which is installed. Oh iya, masuk. Lagi Ini kenapa sih? Ini wifi-nya belum bayar ya? Bentar, gue mau ke warung dulu. Boleh izin lagi tuh. Tiga bang. Dia sepertinya gue sebentar lagi ciao. Ya kita cuma punya waktu 7 menit lagi. Iya. Kenapa Silakan yang Bang? mau bertanya. Jam sudah menunjukkan pukul 9.54. Oh iya betul. Ayo guys, yang mau nanya lagi nanya sekarang. Waktu Profesor Alvin bentar lagi selesai. Gimana kalau apa? Kalau PP lu keren sih. Pas ke foto ini di depan. Kalau translation gimana bang? Ya bang, karena melenceng terus ini. Jujur untuk mentranslate itu kita kurang. Kok saya aja sih kayaknya. Translate itu sesuai feeling, sesuai keyakinan masing-masing. Nah, terakhir kayak gitu, saya jeblok bang. Soalnya feeling kita bang, feeling Memrani. Karena gua sendiri pun susah. Translate itu emang benar-benar harus belajar sendiri dia. Gua mau ngejelasin apaan? Harus ngerti konteksnya. Kebetulan di sini ada dosen dari reading yang mengajarkan tentang konteks. Mari kita tanyakan kepada beliau. Mana beliaunya? Mana tuh beliaunya? Wifi belum dibayar. Oh dia keluar. Keluarnya ada. Berarti udah gak ada orangnya. Innalillahi. Maksud gua udah gak di sini. Parah Desta. Parah banget. Trip itu dipakai buat kayak apa ya? Iya gitu dong. Buat travel, buat perjalanan yang pendek dia tuh. Misal nih kayak kemarin nih, yang kata bla 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 karena badai. Terus kalau misalkan travel itu dipakai biasanya kayak buat suatu kebijakan, lagi ngejelasin tentang kebijakan. Apa lagi gitu?
Terus kalau misalkan journey itu perjalanan yang kayak fokusnya itu dari perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu tuh biasanya juga kayak ada tantangannya gitu loh. Oh, Kalau misalkan Hurricane kemarin tuh masuknya journey atau apa, Bang? nah itu gua gak tahu tuh, itu kayaknya apa ya, gua juga gak tahu. Terus kalau misalkan voyage itu dipakai buat perjalanan yang bukan perjalanan darat. Dia tuh bisa dari perjalanan laut atau perjalanan dari udara atau keluar angkasa. Dan juga ada juga gini nih, pas gua belajar di AI yang dikasih si Hasbi, voyage juga bisa digunain untuk kayak apa ya? Buat apa? Perjalanan pikiran atau apa itu, perasaan gitu, gue juga lupa. Wow. Bener itu bener. Coba cari dah di ini di kasih ganti itu. Mirage pakainya. Udah, lu jangan bawa-bawa Isra Miraj, sumpah. Ya kalau misalnya kamu diomong itu makanya voyage, ya benar. Enggak, gue cuma mau nanya. Isra Miraj. Paranormal activity. Apa itu paranormal activity? Des, kalau di basic rumah lu itu maksudnya apa, Des? Itu mah trip atuh, deket banget. Mau Itu dibilang trip ya, Juni edan, lu pikir tantangannya apa? Kalau misalnya gini, Des, ada sebuah kalimat tapi itu kayak fokus pada waktu gitu, itu termasuk journey kah? Entah. Misal gua dari sini ke BEC itu memakan waktu 10 jam dari sini, dari kamar gua. Mungkin bisa. Terus Juni juga bisa dipakai buat kayak perjalanan hidup seseorang tuh, begitu itu bisa Juni. Kalau kayak pengalaman gitu termasuk nggak? Ya pengalaman tuh Juni. Kalau nggak salah ya, journey itu perjalanan yang lama dan juga eventful gitu. Makanya dipakai journey. Kalau yang kemarin yang kata merencanakan apa tuh? Dia tuh pakainya journey atau trip? Yang map bukan? Ya nomor 4. Ya itu gua pakainya journey. Gue travel lagi. Besok WC. Besok ya. fight. Des, gua katle cenah kata si belum mau. Apa? Izin live ya. Sinyal gua katle cenah. Kan bener kata gue belum bayar late fee dia. Ya udahlah, kita close sesi aja kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Iya. Gitu. Bang, bahas AI dulu nggak sih? AI game apa? Gunanya kutu dirimu. Kawan belum belajar Dia AI. terjadi karena masih ada dengan jaringan Anda. Kawan belum belajar AI. Yo, tapi AI gimana ya? Orang kan orang. Orang Jawan kalau aku banget lu. Ayo lo, gila lu Wan. Ayo lo Wan. Ada dia. Aduh, AI gua masih ada nggak ya ininya? Anunya apa namanya? Itu lihat gua yang dikirim Civani. Emang itu ini ya? AI Ayo, Yong. Dari lu ah. Enggak. Ada. Ikutan. Gue juga ikutan dong. Cepat, kamera gua nge-lag. Kamera. Boleh. Kamera gua nge-lag. Di luar semua, di luar. One. Lagi. Ikutin Alvin. Bentar. Ikutin apa nih? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Again. Semua. Bye. Thank you semuanya yang udah gabung. Kita beradiah. Thank you guys. Ajis jangan lupa mimpi indah ya Ajis.
Iya, kamu juga ya. Ya kamu juga ya, jangan lupa mimpinnya ya. Kecup basah dong, kecup basah.